Eh? Kayak ngisor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat otomotif. Jumpa lagi di channel Eko Mandiri Auto ya, channel yang membahas tentang perbaikan, tips perawatan ataupun tutorial. Nah, ini pada kesempatan kali ini kita ada unit Strada Triton KB4 4D56 DOHC ya. Untuk pengerjaan awal kita lakukan penggantian kampas kopling sama transmisi mounting. Jadi pada awalnya yang dikeluhkan konsumen kami adalah koplingnya keras, terus diinjak itu getar. Kemudian ketika lepas kopling ada getaran dredegnya. Ternyata transmisi mounting putus. Terus penyebab kopling keras itu dari kampas kopling yang sudah mulai tipis ya. Jadi kita lakukan penggantian dua item ini. Nah, setelah kasus ini beres dan unitnya sudah ready, sudah kami cuci juga, siap diambil. Dan kebetulan ownernya ini ada kendala waktu, tidak bisa ngambil langsung setelah kita infokan bahwasannya unitnya sudah ready. Keesokan harinya kita lihat di bawah mobil ataupun di lantai itu ada rembesan seperti oli. Nah itu ya, kebetulan bengkel kami lantainya belum keramik, masih dari ya seapa adanya, maklum bengkel di desa ya, jadi banyak seperti oli. Tapi setelah kita lihat itu ternyata solar yang keluar dari seal crankshaft belakang. Kita lakukan pemeriksaan kebocorannya itu dari mana, apakah dari selang yang putus akibat pembongkaran transmisi kemarin. Ternyata tidak ya. Dari bagian sisi luar mesin semuanya aman, tidak ada saluran ataupun selang-selang bahan bakar yang rusak. Kemudian kita curiga dengan kondisi dipsticknya. Tarik mau. Nah, ini cenderung bersih ya, dan level olinya cenderung lebih tinggi di sini. Ya, level olinya tinggi, kemudian olinya bening seperti solar. Nah, ini memang isinya solar. Untung saja mobilnya belum dibawa pulang, sudah ketahuan ada trouble seperti ini. Kemudian kita menghubungi owner, kita informasikan bahwasanya ada kendala seperti ini, dan beliau menginfokan baru beberapa minggu yang lalu mobil ini mengalami putus timing belt di luar kota, kemudian diperbaiki, dan saya rasa ada hubungannya dengan perbaikan tersebut. Jadi penyebab solar yang masuk ke mesin bercampur oli itu karena saluran balik injektor itu kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4, kemudian yang di belakang 1. Itu ada 5. Mungkin belum dikerasi atau ringnya rusak. Ya, karena apabila timing belt Pajero ataupun Strada putus itu yang pasti harus bongkar noken as. Kemudian di bawah noken as itu ada rocker armnya, itu pasti patah. Dan itu harus melepas selang balik injektor terlebih dahulu. Seperti itu. Dan analisa kami seperti itu ya. Nanti kita tap olinya, nanti kita ganti oli beserta filter olinya sekalian. Dut gue ada gue ngetap oli nih. Ya. Bersih air sih. Ini ada untungnya juga ada minusnya ya. Keuntungannya ini seperti kalau oli bercampur solar, ini mesinnya akan bersih. Jadi seperti di flashing. Tapi kerugiannya apabila tidak ketahuan dan berlangsung cukup lama, bisa menyebabkan turun mesin. Nanti kita tap olinya terlebih dahulu, dan semoga tidak berakibat fatal ya. Nah, ini kita lakukan pengetapan oli untuk mengetahui seberapa banyak volume oli mesinnya. Jadi di situ kita lihat ada rembesan solar, itu bukan oli ya, tapi ternyata solar di bagian sambungan transmisi dengan blok mesin. Tepatnya di seal crankshaft, dan sebelum kami bongkar itu nggak ada. Itu belum bocor. Mungkin volume solar yang bercampur ke ruang mesin itu belum banyak. Dan setelah beberapa kali kami hidupkan, kami tes jalan, semakin banyak solar yang masuk ke dalam ruang mesin mengakibatkan
jebol atau bocor melalui seal crankshaft belakang ya. Nanti bisa kita lihat kondisi olinya. Nah, bening Dut. Nah itu ya. Pada umumnya oli mesin diesel atau solar itu cenderung keruh hitam. Dan ini berwarna coklat bening encer. Memang solar isinya. Nanti kita takar, kita masukkan di dalam jerigen oli. Kira-kira isinya berapa liter gitu ya. Bayu, atau gak sedeng iki ngosak koban gede. Sedeng ya. Hah? Ya tutup tangan saya nonda. Golek konsole koban Dut. Gak sedeng Pin. Koban. Tutup tangan Dut. Tutup tangan. Bocah kuwi ndak. Tutup. Alah. Nah, ini satu bak sudah penuh. Dan masih nambah lagi. Wow. Walah. Bayu. Golek lagi yo lagi. Nah, nanti kita takar ya berapa volume olinya, volume solar yang masuk dalam mesin. Ini kalau tidak ketahuan atau tidak perbaiki akan mengakibatkan kerusakan pada metal, ring piston dan lain sebagainya. Ya, jadi akan mengakibatkan keausan. Mesinnya cenderung lebih kasar kalau solarnya masuk ke dalam oli ya. 1,5 lebih. Ini kelihatannya ada kalau 10 liter lebih ini. Nanti kita takar aja. Nah, ini kita takar menggunakan jerigen 5 literan ya. Jadi kalau 2 botol ini penuh berarti 10 liter gitu ya. Terus Hop, pindah sisi Hop, kok. Ndak yo hop sih. Kayak ngejek kan. Kalem, Dut. Ini untuk jerigen kedua. Ini untuk bak kedua. Kalem, Dut ya. Selanjutnya ini untuk jerigen yang ketiga. Terus angkat corong muna. Jadi sekitar 12 liter ya. Volume solar ataupun oli yang ada di dalam mesin. Untuk mengetahui letak kebocorannya, kita harus membongkar deck lap ataupun rocker covernya ya. Jadi kita lepas intake throttle body, kemudian kita lepas deck lap ataupun rocker cover. Untuk Pajero memang cukup ribet, tidak seperti Fortuner atau Innova ya. Nah, ini setelah kita buka rocker cover ataupun deck lapnya, kondisinya seperti ini ya. Mesinnya bersih karena memang baru dicuci dengan solar. Jadi penyebab oli mesin bercampur solar itu dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin. Dan bisa juga karena terjadi keretakan rumah tangga. Maksudnya keretakan pada bagian pipa ini ya. Itu juga bisa mengakibatkan oli mesin bercampur dengan solar. Nanti kita tes kebocoran, kita lepas selang balik yang di sana, kemudian kita tiup angin. Iya bang, kayak cepat nggak? Tapi dinamo starternya kok tenang solar ya? Nah ini kita tiup menggunakan angin. Nanti kita lihat bersama-sama di bagian mana. Lah kalau bolo, bocor kalau bolo. Saya muntuk deh. Yuk. Kuwi lo. Nah, jadi
kebocoran pada bagian tersebut yang menyebabkan oli mesin bercampur dengan Atas. solar. Ini juga. Nah itu juga ternyata bagian nomor 4 sudah bocor. Wih, nyemprot banter. Ini. Oh ya, iya enggak. Terus ya, nanti kita perbaiki, kita ganti ringnya. Ini kita periksa kekencangannya. Tadi kita tes menggunakan angin yang bocor bagian ini ya, sama injektor nomor 4. Jajal didelok kendu apa kenceng. Nomor 1 Kencang. 2 aman, 3 aman. Kemudian nomor 4. Ya. Nah, itu produk kedua tak idol engko. Coba jajal. Kencengnya belum enggak? Belum. Ini kita kerasi lagi, masih mau keras ya. Takutnya kalau dratnya rusak. Ya. Nomor kono piye? Kendu. Kendu. Oh ya wis kencengnya. Engko rengnya diganti pisan jajal sebulangin ya. Nah, ini tadi sudah kita kerasi, ternyata masih tetap bocor. Terjadi kebocoran di return line nomor 4. Untuk yang di cylinder head aman. Nanti kita ganti ringnya ya. Nah itu. Bluk kutuk. Nah, wis. Diganti ringnya sing nomor 4 sing gak bocor gak. Nah, ini untuk ring yang nomor 4 tadi. Ini ternyata bukan aslinya ya. Kemungkinan putus kemudian diganti atau diblandrek. Longgar dia, Pak. Ini kurang kecil diameter tengahnya. Ini masih asli, ini juga masih asli dan kondisinya rapat ya. Ini karena sudah diganti akhirnya bocor. Nanti kita kembalikan seperti aslinya. Oke, ini untuk proses pemasangan. Ini sudah selesai. Sebenarnya ada beberapa trouble tambahan lagi. Di antaranya mobil ini nggak bisa digas secara tiba-tiba. Tapi pada video kali ini kita fokuskan untuk kasus solar bocor di dalam mesin ya. Untuk penyebab mesin tidak bisa digasnya nanti kita buatkan video tersendiri. Nanti akan kita upload setelah video ini tayang ya. Sekarang kita coba hidupkan mesin dan nanti kita cek kondisi oli mesinnya seperti apa. Apakah masih bercampur solar. Ini digas juga sudah enak. Dari proses perbaikan kebocoran solar kemarin, sebenarnya mobil ini sudah jalan sekitar 1 minggu. Jadi dalam waktu 1 minggu itu seharusnya sudah bisa cukup untuk membuktikan bahwasanya apakah kebocoran solar itu masih terjadi ataupun sudah sembuh ya. Ini kita matikan lagi mesinnya. Nanti kita cek volume olinya dan kondisi oli mesinnya. Oke ya, ini kita cabut dipsticknya, nanti kita bersihkan. Bentar. Nah, untuk volume oli mesinnya aman ya. Dia tidak melebihi dipstick olinya. Kemudian ya, untuk yang bocor kemarin seal crankshaft itu tidak kita ganti, juga sembuh dengan sendirinya. Tidak ada oli yang netes di bawah. Kering. Aman. Terima kasih sudah nyimak video dari kami. Untuk Anda yang ada kasus seperti ini, bisa langsung merapat ke tempat kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.